Bobon Santoso secara belak-belakan mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap Willy Salim. Hal ini disampaikannya langsung di podcast Deddy Corbuzier. Pernyataan Bobon Santoso mencuat di tengah sorotan publik terhadap insiden hilangnya 200 kg daging rendang Willy Salim di Palembang yang sempat viral. Dalam perbincangan yang berlangsung hangat, Bobon mengaku sebenarnya sangat ingin bertemu langsung dengan Willy Salim di podcast tersebut. Bobon Santoso ingin melihat secara langsung sosok yang selama ini kerap membuatnya jengkel lewat konten masak besar yang diunggah oleh Willy Salim. Bobon menjelaskan bahwa ketidaksukaannya terhadap Willy Salim lebih disebabkan oleh konten yang dibuat oleh Willy Salim. Menurutnya, tingkah laku seseorang seringkali tercermin dari konten yang mereka buat. Bobon merasa sulit menemukan alasan untuk menyukai Willy Salim karena beberapa kontennya dinilai kurang menghormati tradisi dan tata cara masak besar yang benar. Ya gue pengen ke podcast ini sebenarnya pengen ketemu dia langsung ya. Saya juga. Saya pengen kamu ketemu dia. Ya, gue nantiin sih, dan gue nggak bayang kira-kira kalau gue ketemu dia tuh kayak gimana Om Ded. Iya. Karena kan mungkin banyak orang ngeliat tuh gue sosok yang amat nggak suka sama dia. Nah tapi pas gue mau kesini, gue berpikir. Tapi itu bener nggak? Ya, gue nggak suka sama dia. Lu kok kalau gue nggak suka. Kenapa? Gue coba untuk menyukai orangnya sebagai manusia ya, Om Ded ya. Tapi pas dilihat dari kontennya, tingkah lakunya kan terwakilkan di konten kadang kan. Jadi ya namanya kita nggak pernah ketemu secara langsung. Nah itu yang membuat gue tuh kayak anjir, gue nggak ada alasan buat nyukain orang ini. Awalnya, Deddy Corbuzier merencanakan pertemuan antara Bobon dan Willy Salim di podcastnya untuk memberikan kesempatan bagi keduanya membahas langsung masalah yang tengah ramai dibicarakan. Willy Salim sendiri yang mengajukan diri untuk hadir dan memberikan klarifikasi terkait hilangnya daging rendang di Palembang. Namun, syarat dari Deddy Corbuzier adalah menghadirkan Bobon Santoso sebagai narasumber ahli dalam bidang masak besar. Tanpa pikir panjang, Bobon Santoso pun menyetujui undangan tersebut dengan alasan yang cukup masuk akal. Dia ingin memberikan perspektifnya sebagai orang yang sudah berpengalaman dalam menggelar acara masak besar di tengah kerumunan. Sayangnya, rencana pertemuan itu batal karena Willy Salim secara mendadak membatalkan kehadirannya. Bobon pun mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan Willy Salim yang tiba-tiba tidak hadir dengan alasan tidak mendapatkan tiket balik ke Jakarta. Padahal Bobon sudah datang tepat waktu sesuai janji dan bersiap untuk bertukar pikiran secara langsung. Ketidakhadiran Willy Salim di podcast Deddy Corbuzier menimbulkan beragam spekulasi di kalangan netizen yang budiman. Sebagian netizen yang berbakti menduga Willy Salim takut menghadapi Bobon yang dikenal vokal dalam mengkritik konten masak besar yang dinilai kurang memperhatikan etika dan tradisi setempat. Ada juga yang menduga bahwa insiden hilangnya daging rendang hanyalah settingan demi menaikkan popularitas. Terlepas dari kontroversi yang ada, pertemuan yang batal ini semakin memanaskan perseteruan antara Bobon Santoso dan Willy Salim. Publik kini menantikan apakah akan ada kesempatan lain bagi keduanya untuk bertatap muka dan menyelesaikan perbedaan mereka secara langsung. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi-lagi Willy Salim bikin kontroversi. Rendang 200 kilo banyaknya pas lagi proses masak katanya hilang waktu ditinggal ke toilet sama dia. Dan ini katanya yang ngambil tuh orang-orang Palembang. Karena ya konten Willy Salim ini dibuatnya waktu dia lagi pergi ke Palembang. Ya sorry to say nih, cuman orang-orang yang IQ-nya rendah yang percaya kalau konten lu itu nggak settingan. Lagian ngapain sih lu buat konten kayak gitu yang menjatuhkan harkat dan martabat orang-orang Palembang? Kan jadinya penghinaan kalau kayak gitu, seakan-akan orang Palembang tuh maling semua, dikasih makanan gak sabaran padahal tuh rendang belum mateng. Udahlah Willy Salim, lu kalau buat konten tuh yang bener-bener aja lah. Kemarin kan juga baru kena kasus, terus udah klarifikasi, masyarakat juga udah lupa, udah maafin. Nah sekarang lu malah nyerang kota yang makanannya terkenal paling enak juga gitu. Ya besok-besok kalau mau ada alasan tuh hilang diambil sama warga, mendingan lu bikin cendol. Jadi make sense kalau seandainya hilang diambil sama warga. Kalau rendang kan butuh berjam-jam buat masaknya. Kalau hilang cuman gara-gara lu pergi ke toilet itu aneh. Ini orang Palembang gimana sih?
rendang ditinggal ke toilet doang bisa hilang. Mungkin itu isi pesannya konten Willy Salim yang hendak berbagi rendang kali ya di Palembang kemarin. Jujur aku nggak percaya sih ya sama konten Willy yang ini nih. Karena dari berbagai banyak konten pranknya Willy, itu banyak spekulasi bilang bahwasannya itu prank settingan. Apalagi konten kemarin yang bagi-bagi rendang di Palembang, cukup nggak masuk akal ya. Ketika rendang 200 kg lalu ditinggal ke toilet yang katanya cuma 1 menit, itu rendang tiba-tiba hilang, gak ada sisa. Ditambah lagi itu di situ udah ada penjagaan sebrutal-brutalnya masyarakat sama orang yang lagi bagi-bagi. Itu pasti bakal tertib kalau emang bener-bener ditertipin. Lalu aku dapat lagi informasi dari konten di TikTok bahwasanya orang-orang Palembang udah gak terima nih sama konten Willy Salim yang kemarin. Lalu mereka bilang bahwa Willy Salim tuh gak pergi ke toilet, melainkan dia balik ke mobil dan ninggalin tuh rendang selama 30 menit lebih. Cukup masuk akal sih. Ketika dia dapat kabar bahwa rendangnya hilang, itu dia lagi di mobil, bukan keluar dari toilet. Dampak dari konten Willy tersebut itu memunculkan stigma negatif pada kota Palembang. Pesanku buat warga Palembang untuk tetap bersabar, karena zaman sekarang sesedikit apapun celah itu bisa dijadikan peluang. Semoga hal tersebut tidak terulang lagi deh dimanapun itu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Assalamualaikum. Karena kontennya yang viral berbagi 200 kg rendang, Willy Salim akhirnya dilaporkan karena tuduhan merusak citra dan nama baik warga Palembang, guys. Mari kita bahas kasus yang lagi viral ini karena banyak janggalnya gitu ya. Jadi pada tanggal 18 kemarin Willy Salim ini mengupload satu VT yang lumayan viral ya. Penontonnya itu kalau nggak salah 66 juta penonton. Dalam VT tersebut Willy Salim membuat konten makan besar di Palembang. Iya, jadi dia bikin 200 kg daging sapi atau rendang. Jadi untuk acara buka bersama di sana gitu. Tapi di pertengahan ketika dagingnya belum matang, Willy Salim meninggalkan, katanya dia ke toilet selama 15 menit. Pas dia balik lagi tuh rendang habis dalam waktu 1 menit aja. Pantesan viral. Setelah konten itu diupload dan viral, banyak banget komenan-komenan netizen yang menyudutkan warga Palembang. Iya, jadi banyak narasi-narasi, statement-statement yang menjelekkan warga Palembang, guys. Namun setelah itu keluarlah opini-opini yang berbeda, yaitu menyudutkan Willy Salim. Kok bisa? Yang pertama, kalau misalkan dia mengadakannya untuk acara bukber, sedangkan itu rendang kagak mungkin matang 1-2 jam ya kan. Itu aja mulainya udah lumayan agak sore menuju malam, pasti matangnya itu subuh ya kan. Terus juga yang kedua, masa dia masak 200 kg rendang tidak ada kru atau misalkan tidak ada kru keamanan gitu yang ngejagain ketika dia lagi pergi. Jadi netizen tuh sampai Helmi Yahya kalau nggak salah ikut berkomentar gitu ya, seuzon gitu sama Willy Salim. Oh, ini kayaknya tuh settingan deh, karena banyak banget kejanggalan di situ, guys. Setelah beberapa public figure ikut serta mengomentari konten viralnya Willy Salim yang dianggap itu settingan dan hanya mementingkan viewer saja, tapi tidak mementingkan dampak sosial yang ditimbulkan, akhirnya Willy Salim minta maaf, guys. Dia bilang dia itu kurang persiapan dan akhirnya menimbulkan kegaduhan seperti ini. Ternyata selain pimpinan Rian Guma yang melaporkan Willy Salim ke polisi, ada pun Sultan Palembang yang turun tangan yang ingin Willy Salim melakukan beberapa hal, guys. Yang pertama, mereka ingin Willy Salim meminta maaf secara langsung kepada masyarakat Palembang, bukan hanya di sosial media tapi di rapat adat, guys. Yang kedua, mereka ingin Willy Salim melakukan tradisi yang biasa dilakukan oleh warga Palembang. Yang ketiga, mereka ingin Willy Salim men-take down semua video di akun sosial media Willy Salim, guys. Yang keempat, mereka ingin Willy Salim mentaati tuntutan hukuman yang mereka ajukan. Dan yang terakhir adalah kalau misalkan Willy Salim tidak melakukan 4 tuntutan tersebut, Willy Salim dikutuk alias diharamkan untuk menginjak Palembang seumur hidup dia. Setelah huru-hara ini terjadi, beredarlah video-video di mana warga Palembang memang sedang mengambil si rendang tersebut dalam waktu beberapa menit aja, guys. Dan di situ menimbulkan komenan-komenan kalau misalkan Willy Salim ini tuh sebenarnya nggak settingan, emang warga Palembangnya aja yang tidak sabar menunggu si rendangnya ini matang dan sebagainya. So, menurut kalian yang seharusnya minta maaf itu siapa, guys? Kalau gue sih tim nggak tahu deh ya.
Aktivis dan juga influencer Palembang bakal melaporkan Willy Salim ke Polresta Palembang. Salah satu oknum aktivis atau oknum influencer ini bilang dia bakal ngelaporin Willy Salim tanggal 24 kemarin. Sedangkan sekarang baru tanggal 22 ya. Jadi yang benar tanggal 24 besok dong, Bang. Setahu gua kalau aktivis atau influencer tuh bikin konten dicek dulu. Udah bener kagak nih? Kalau udah bener diposting, kalau salah ya direvisi atau diulang lagi. Cuman ya udahlah ya, mungkin abangnya kilap salah ngomong, kan manusia tempatnya salah boy. Kalau tempatnya diskon mah Ramayana ya. Dan kenapa di sini gua sebutnya oknum? Karena gua nggak mau memukul rata semua aktivis atau influencer Palembang kayak gini. Gua yakin masih banyak banget aktivis atau influencer Palembang yang pintar dan public speakingnya bagus. Bukan kayak beberapa orang yang lewat FYP yang menyebut dirinya influencer Palembang dan mau memperbaiki citra Palembang, tapi malah memperburuk situasi dengan statementnya yang Nah lalu gimana Kak soal lapor-melapor ini? Ya bebas aja, silakan, semua warga negara diperbolehkan lapor kan. Toh nanti tinggal dibuktikan laporannya bener atau enggak. Berarti mulai dari sekarang ya, itu kuali besar ya, harus di garis line polisi ya. Jangan ada yang sentuh-sentuh lagi karena itu sudah menjadi barang bukti ya. Karena pelaporan tuh harus disertakan saksi dan barang bukti ya. Itu kuali, jangan ada yang sentuh. Mulai sekarang di garis line polisi ya. Nanti kita lihat sidik jari siapa aja tuh di situ, pegang situ ya. Terus liur siapa aja tuh yang masuk ke kuali itu ya, kita cek DNA di sana ya. Dan kalau polisi butuh saksi nih, undang aja abang-abang ini nih, karena dia udah memberikan kesaksiannya juga nih. Dia ada di lokasi nih. Nanti kan butuh olah TKP ya kan nih. Dia aja bilang tuh, maksud kami tuh ngebantu WSDKK biar cepet gaweannya. Jadi kami berinisiatif mengamankan rendang yang belum matang. Biar kami mateng-matengin sendiri di rumah. Kasihan Bang Willinyo, malam-malam masih ngonten, masak rendang kan lamu. Sekian, terima rendang. Terus ada satu lagi nih, bisa dijadiin saksi nih. Nah lalu gimana kalau laporannya ternyata ditolak Kak? Tenang, jangan menyerah, lapor lagi. Kemana lapornya? Ke Uni, Expol1 viral ya. Nah sekarang mari kita intip IG story-nya Bobon Santoso. Nih ada yang DM Bobon kayak gini. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bobon. Saya warga kota Palembang, mau minta bantuan Mas Bobon untuk memperbaiki nama daerah saya karena daging rendang 200 kilo si Willy. Kalau bisa Mas Bobon masak di Palembang untuk membuktikan bahwa warga Palembang berakhlak dan beradab. Karena dalam konten si Willy diduga ada settingan. Besar harapan saya Mas Bobon bisa membantu memperbaiki nama daerah kami. Atas perhatian dan tanggapannya saya ucapkan terima kasih. Nah ini diduga tanggapan si Bobon nih kayak gini nih. Satu dari ratusan DM yang masuk, sebenarnya kita sudah membedah dan menemukan beberapa kejanggalan di video yang berdampak pada reputasi negatif warga kota Palembang. Sayang sekali jadwal gue sangat padat di bulan ini. Kalau enggak gue pasti buktiin bahwa jika terkoordinir dengan benar gak akan ada asumsi liar ini. Begitulah kalau orang cuma niatan buat konten gak dari hati. Buat masyarakat kota Palembang sabar ya. Kata gue bener nih, kata Bobon, si Willy bikin konten gak dari hati, tapi dari rumah di Jakarta pergi dia ke Palembang ya. Lalu gimana nih Kak, si Bobon gak bisa masak-masak rendang di Palembang? Kak tenang, jangan menyerah, masih ada solusi. DM Pak Gibran nih. Pak Gibran lagi asik masak rendang juga nih di daerah lain. Coba DM Pak Gibran. Sekalian Pak Gibran akhir-akhir ini ya lagi bikin kayak pelajaran AI gitu, seminar AI gitu sekalian lah. Nanti kan di sana bisa di seminar AI ya kan. Lalu sekarang mari kita intip TikTok story-nya Hart Gumai. Kalian pasti udah pada tahu kan, Hart Gumai itu peramal yang udah terkenal ya. Nah ternyata Hart Gumai ini orang Palembang. Nah ini IG story, bukan IG story, TikTok story-nya Hart Gumai nih. Nih, Cak Mano nih Ratu Dewa Prima Salam, tolong diatensi Pak. Saya sebagai putra daerah asli Palembang tidak terima atas konten yang sudah mencemarkan nama kota Palembang. Pak Ratu Dewa dan Pak Prima Salam sudah susah payah kerja keras untuk kota Palembang, tapi konten Willy Salim ini sudah mencoreng, menjatuhkan, menghinakan nama kota Palembang. Nah, Hart Gumai ini ngetak wali kota Palembang nih. Dan ternyata ya, wali kota Palembang udah sempat ketemu sama si Willy. Dan ini kata Bapak Wali Kota nih, dengan segala kerendahan hati saya mewakili minta maaf ya Mas. Semoga tidak kejadian ini terulang kembali. Tangan dilipat. Soft spoken banget ya Bapak Wali Kotanya. Dan responnya seperti ini. Salut. Gary kali salut, Gary salut. Agak tipe-tipe dikit ya Pak Wali Kota ya. Semogs anjay. Goks.